Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Nah, kali ini kita mau coba menyelami lebih dalam soal kecerdasan buatan, AI ya. Terutama gimana AI ini bisa mengubah cara belajar jadi lebih personal buat Anda. Saya udah lihat-lihat nih artikel dan riset yang Anda kumpulkan. Keren-keren. Jadi, misi kita hari ini, kita coba ekstrak ya wawasan kunci soal teknologi AI apa aja sih yang bikin personalisasi ini mungkin. Siap kita bongkar? Siap dong. Iya, materi-materi Anda ini memang fokusnya ke sana, ke potensi AI untuk menyesuaikan pengalaman belajar tiap orang. Kita bakal lihat nih gimana teknologi kayak misalnya sistem pembelajaran adaptif, terus ada sistem penutur cerdas, sama NLP, pengolahan bahasa alami itu. Gimana mereka bisa mewujudkan ini? Nanti kita lihat juga contoh nyata sama datanya sekalian. Oke, mantap. Kita mulai dari yang pertama ya, sistem pembelajaran adaptif. Ini kayaknya yang paling umum didengar ya. Gimana sih cara kerjanya itu? Iya, betul. Jadi, sistem ini tuh pakai algoritma machine learning. Gampangnya, komputernya belajar sendiri dari data gitu buat bikin keputusan. Nah, dia pakai itu buat nyesuaiin konten, materi belajar, sama tingkat kesulitannya secara dinamis, real time. Biasanya mulai dari tes awal dulu, buat tahu kemampuan Anda di mana, terus sistemnya pantau terus kemajuannya, nanti dia kasih materi yang pas. Jadi nggak kegampangan, tapi juga nggak keder duluan gitu. Biar Anda tetap semangat dan belajarnya efisien. Oh gitu ya cara kerjanya. Dan kalau dari sumber Anda, dampaknya lumayan signifikan ya. Ada data dari, kalau nggak salah, Departemen Pendidikan AS itu, skor tes bisa naik rata-rata 11%. Tapi yang lebih gila lagi, efisiensi waktu belajarnya itu loh, naik 40-60%. Nah, itu dia. Hemat waktu banget itu pasti. Contohnya kayak Khan Academy atau Duolingo itu ya, yang sistemnya adaptif. Betul. Poin efisiensi waktu tuh penting banget. Tapi ya, materi Anda juga kan menekankan pentingnya ini, desain instruksional yang bagus. Pedagogi yang kuat dari pendidiknya. Jadi AI ini efektif kalau ya digabung sama cara ngajar yang benar juga. Tantangannya juga ada sih. Kayak biaya pengembangannya, terus butuh data yang bagus dan banyak, apalagi kalau buat konteks lokal kita di Indonesia ya kan? Oke. Jadi, sistem adaptif ini lebih ke mengatur apa yang dipelajari, menyesuaikan kontennya. Nah, terus gimana kalau sistem yang fokusnya ke bagaimana cara Anda belajar? Di situ, Intelligent Tutoring Systems atau ITS masuk kan? Sistem penutur cerdas. Ini kayak punya guru privat AI gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. ITS ini lebih interaktif, mirip tutor beneran. Dia pakai AI sama NLP juga buat analisis. Tapi bukan cuma jawaban akhirnya aja yang dilihat. Dia analisis proses berpikir Anda pas ngerjain soal itu gimana. Oh, menarik. Jadi bukan cuma benar salahnya ya? Bukan cuma itu. Nah, karena dia tahu prosesnya, dia bisa kasih umpan balik formatif. Jadi masukan yang ngebantu proses belajarnya bukan sekedar nilai. Terus bisa juga kasih scaffolding, semacam petunjuk gitu kalau Anda kelihatan lagi kesulitan di bagian tertentu. Scaffolding, kayak dikasih bantuan kecil gitu ya? Persis. Dan riset gabungan gitu, nunjukin performanya bisa naik lumayan loh, 15-40%. Apalagi di pelajaran kayak matematika sama sains. Contohnya itu Carnegie Learning Math ya. Keren ya, bisa sampai diagnosis cara kita mikir gitu. Tapi sumber-sumber Anda juga bilang kan kalau ini bukan berarti gantiin guru sepenuhnya. Oh, sama sekali bukan. Penting banget ini, EITS itu lebih kayak pendamping belajar yang canggih lah. Interaksi antar manusia sama guru itu tetap krusial buat ngembangin soft skills, kolaborasi, nuansa berpikir kritis itu nggak tergantikan. Tantangannya yaitu bikin model pengetahuan sama model siswanya yang akurat di dalam sistemnya itu lumayan rumit. Oke, paham. Nah, dari sistem adaptif dan tutor cerdas, kita geser dikit ke teknologi yang bikin AI bisa ngobrol dan ngerti kita nih. Natural Language Processing atau NLP. Menurut sumber-sumber Anda, gimana ini terapinya di pendidikan? Nah, NLP ini kuncinya biar interaksi sama AI jadi lebih alami, lebih mulus gitu. Contoh paling gampang ya chatbot AI yang sekarang udah pinter-pinter itu. Ada riset IBM yang Anda bagi itu kan, bilang akurasinya bisa 90% buat jawab pertanyaan yang butuh konteks. Wah, 90%? Jauh ya dari chatbot biasa? Iya, mereka bisa jelasin konsep, bantu belajar bahasa baru,
Malah ada yang kayak chatbotnya Anthropic itu bisa diajak diskusi mendalam, kayak dialog Sokratik gitu. Jadi, dia nanya terus buat mancing kita mikir kritis. Keren sih. Wow, dialog Sokratik pakai AI. Luar biasa. Terus, katanya bisa buat evaluasi esai otomatis juga ya? Kayak ETS Criterion yang disebut di sumber itu. Nah, itu dia. Otomatisasi penilaian sama ngasih umpan balik itu salah satu manfaat besar lain dari NLP dan AI pada umumnya. Nggak cuma esai, bisa juga pilihan ganda, bahkan deteksi plagiarisme. Ada juga yang pakai computer vision AI buat analisis perilaku di kelas. Wah, banyak banget ya gunanya. Ini pasti bantu guru banget ya? Iya, meringankan beban kerja guru pastinya. Tapi ya, tantangan NLP juga masih ada. Perlu data bahasa alami yang gede banget. Terus gaya bahasa siswa kan macem-macem ya. Isu keadilan sama bias algoritma pas penilaian otomatis juga perlu diwaspadai banget. Itu juga disorot sama peneliti dari UC Berkeley di salah satu materi Anda. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, jelas banget. AI ini nawarin banyak alat keren buat personalisasi belajar. Mulai dari adaptasi konten, Tutor cerdas. interaksi bahasa alami, sampai penilaian otomatis tadi. Dan materi Anda nunjukin memang ada peningkatan efisiensi dan hasil belajar yang kelihatan. Betul, potensinya memang besar, tapi ya itu tadi, implementasinya nggak sesederhana kedengarannya. Perlu desain instruksional yang benar-benar matang, perlu data yang berkualitas, investasi juga nggak kecil, dan yang penting, kolaborasi erat antara ya pendidik sama pengembang teknologinya. Dan perlu diingat terus, AI ini alat bantu ya, alat pendukung, bukan pengganti total peran manusia dalam mendidik. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Seiring AI ini makin jago nih, niru interaksi dan kasih umpan balik kayak manusia, gimana caranya kita bisa pastiin teknologi ini dipakai buat memperkaya pengalaman belajar siswa secara utuh? Jadi nggak cuma ngejar angka atau metrik akademik aja. Apa sih peran unik yang nggak bisa digantiin, yang harus tetap dipegang sama pendidik manusia di masa depan? Coba direnungan ya.